Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nilam Dewanti, mahasiswi PGSD kelas A519 dengan nomor pokok mahasiswa 1914446000195. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa icon Microsoft Word dan fungsinya. Nah, video kali ini dibuat sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Puguh Ardianto Iskandar, MPD. Oke, yang pertama, di sini ada Office Button. Nah, Office Button itu terdiri dari icon new di sini yang berfungsi untuk membuat file dokumen baru. Kemudian ada icon open di sini yang berfungsi untuk membuka file dokumen yang tersimpan. Kemudian ada icon save yang berfungsi untuk menyimpan file dokumen yang aktif. Kemudian selanjutnya ada icon save as yang berfungsi untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu. Nah, formatnya bisa dilihat di sini ya. Oke, selanjutnya ada icon print di sini yang berfungsi untuk mencetak file dokumen yang aktif. Kemudian ada icon prepare yang berfungsi melakukan properti khusus. Nah, selanjutnya di bawah sini ada icon send yang berfungsi mengirim file dokumen aktif sebagai email atau faksimiles. Kemudian di bawahnya lagi ada icon publish yang berfungsi menerbitkan file dokumen aktif ke web atau blog. Kemudian ada icon close di sini yang berfungsi untuk menutup file dokumen aktif. Kemudian di bawah sini ada icon Word Option. Nah, icon Word Option ini berfungsi untuk melakukan properti terhadap Microsoft Word. Kemudian di sampingnya ada Exit Word yang berfungsi menutup jendela Microsoft Word. Oke, selanjutnya kita beralih ke tab Home. Nah, di tab Home ini terdiri dari 5 grup. Nah, yang pertama di sini ada grup clipboard. Nah, grup clipboard ini yang terdiri dari yang pertama di sini ada icon paste yang berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Kemudian ada icon cut di sini yang berfungsi untuk memotong objek atau teks terpilih. Nah, di bawahnya ada icon copy yang berfungsi menggandakan teks atau objek terpilih. Ada format painter di bawahnya yang berfungsi untuk meniru format halaman dokumen ke dokumen lainnya. Kemudian kita beralih ke grup yang kedua. Di sini ada grup font. Nah, grup font ini berisi pemformatan seputar huruf yang terdiri dari yang pertama di sini. Nah, ini adalah icon font yang berfungsi untuk memilih jenis huruf. Kemudian di sampingnya ada font size yang berfungsi untuk mengatur ukuran huruf. Kemudian grow font di sini yang berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Kemudian ada shrink font yang berfungsi untuk memperkecil huruf secara instan. Kemudian ada clear formatting di sini yang berfungsi untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Kemudian ada bold di sini berfungsi untuk menebalkan teks yang terpilih. Kemudian di sampingnya ada icon italic yang berfungsi untuk memiringkan teks terpilih. Kemudian di sampingnya lagi ada icon underline yang berfungsi memberi garis bawah pada teks terpilih. Kemudian ada strike through di sini yang berfungsi memberi tanda coret pada teks terpilih. Kemudian ada subscript dan superscript di sini yang berfungsi untuk mengetik karakter pemangkatan. Nah, kedua icon ini berfungsi untuk mengetik pemangkatan. Kemudian di sini ada change case yang berfungsi untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Kemudian ada text highlight
Nah, teks highlight di sini berfungsi memberi warna stabilo di belakang teks terpilih. Kemudian ada font color. Nah, font color ini berfungsi mengatur warna pada teks terpilih. Kemudian, kita beralih ke grup yang ketiga, yaitu grup paragraf yang berfungsi mengatur paragraf teks yang terdiri dari yang pertama di sini ada bullets yang berfungsi memberi tanda bullet pada setiap paragraf terpilih. Kemudian di sampingnya ada numbering yang berfungsi memberi format penomoran pada setiap paragraf terpilih. Kemudian di sini ada decrease indent yang berfungsi menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Kemudian ada increase indent yang berfungsi menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Kemudian di sini ada sort berfungsi untuk menyortir data. Dan di sampingnya ada icon show paragraph marks yang berfungsi menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Kemudian kita beralih ke sini ada align text left yang berfungsi mengatur teks rata ke kiri. Kemudian di sampingnya ada icon center yang berfungsi mengatur teks ke tengah. Kemudian di sini ada align text right yang berfungsi mengatur teks rata ke kanan. Kemudian ada justify yang berfungsi mengatur teks rata kanan kiri. Kemudian di sini ada line spacing yang berfungsi mengatur jarak antar baris teks. Kemudian di sini ada shading yang berfungsi mengatur warna latar teks terpilih. Kemudian di sampingnya ada border yang berfungsi memberi garis tepi pada teks terpilih. Kemudian kita lanjut ke grup yang keempat di sini ada grup style yang terdiri dari heading style di sini yang berfungsi memilih format judul atau subjudul dari paragraf terpilih. Kemudian di sini ada change styles yang berfungsi memilih pengaturan tema paragraf. Kemudian kita beralih ke grup selanjutnya di sini ada grup editing yang terdiri dari yang pertama find yang berfungsi mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Kemudian di bawahnya ada icon replace yang berfungsi mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Kemudian yang terakhir ada select yang berfungsi memilih objek atau teks tertentu dalam suatu file. Nah, selanjutnya di sini kita beralih ke tab selanjutnya yaitu tab page layout. Nah, di tab page layout ini berisi icon-icon yang berhubungan dengan pengaturan tata letak halaman dokumen. Nah, grup yang pertama di sini ada themes. Nah, terdiri dari icon themes yang berfungsi untuk memilih tema halaman, meliputi warna halaman dan warna huruf. Kemudian di sini ada colors yang berfungsi mengatur tema warna halaman. Kemudian di bawahnya ada icon font yang berfungsi mengatur tema huruf yang akan diterapkan. Kemudian di bawahnya lagi ada icon effect yang berfungsi mengatur efek terhadap objek shape yang ada di halaman dokumen. Kemudian pada grup yang kedua di sini ada grup page setup. Nah, grup page setup ini terdiri dari yang pertama margins. Nah, margin ini berfungsi untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. Kemudian di sampingnya ada icon orientations yang berfungsi mengatur posisi kertas. Kemudian di sampingnya lagi ada icon size yang berfungsi mengatur ukuran halaman. Kemudian di sampingnya lagi ada icon columns yang berfungsi mengatur jumlah kolom teks. Kemudian ada bricks di sini yang berfungsi untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. Kemudian ada line numbers di bawahnya yang berfungsi untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Dan yang terakhir di grup page setup ada hibernation. Nah,
hibernation ini berfungsi untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Kemudian, beralih ke grup yang ketiga di sini, ada page background yang terdiri dari yang pertama ada watermark yang berfungsi untuk memberi efek tanda air di belakang teks. Kemudian di sampingnya ada icon page color yang berfungsi mengatur warna latar halaman, dan yang terakhir di tab page background atau grup page background ini ada page borders yang berfungsi untuk mengatur garis tepi halaman. Kemudian ke grup yang keempat, di sini ada grup paragraf. Di sini ada indent, icon indent yang berfungsi untuk mengatur batas teks. Kemudian di sampingnya ada icon spacing yang berfungsi untuk mengatur jarak antar paragraf. Kemudian kita beralih ke grup yang kelima di sini. Ada grup arrange yang berisi pertama di sini ada icon position yang berfungsi untuk mengatur posisi objek dalam suatu halaman. Kemudian di sampingnya ada icon bring to front yang berfungsi untuk memposisikan suatu objek dengan objek lain, dan di sampingnya ada icon send to back yang berfungsi untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lain. Kemudian di sampingnya ada icon text wrapping yang berfungsi mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf. Kemudian ada icon align yang berfungsi untuk mengatur posisi objek lepas. Kemudian ada icon group di sini yang berfungsi mengelompokkan beberapa objek, dan yang terakhir ada icon rotate yang berfungsi untuk memutar objek terpilih. Kemudian kita beralih ke tab selanjutnya di sini, yaitu ada tab references. Nah, tab references ini berisi icon-icon yang berfungsi melakukan pengaturan berhubungan dengan acuan atau rujukan pada saat penulisan buku. Misalnya, pengelolaan daftar isi, penyisipan catatan kaki, penyisipan catatan di akhir bab, pengelolaan kutipan dari daftar pustaka, dan lain-lain. Kemudian ada tab My Links di sini. Nah, tab My Links di sini berisi icon-icon yang berhubungan dengan proses pencetakan surat secara massal dengan format dan isi sama, namun pada tujuan yang berbeda. Kemudian ada tab Review di sini. Nah, tab Review ini berisi icon-icon yang berhubungan dengan proses penelaahan dan revisi dokumen. Misalnya, pemeriksaan ejaan dan kata bahasa, kemudian mencari padanan kata terpilih, kemudian mencari terjemahan kata terpilih, dan menentukan bahasa dokumen, serta yang lainnya. Kemudian, di sini ada tab View. Nah, tab View ini berisi icon-icon yang berhubungan dengan penataan tampilan dokumen atau lembar kerja, mulai dari menampilkan dokumen mode baca, print, maupun web, memunculkan atau menyembunyikan ruler, grid line, menambah maupun membagi jendela dokumen, dan lain-lain. Oke teman-teman, itu tadi beberapa icon Microsoft Word dan fungsinya ya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.